إلى هذه ولكن صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هواني من الأنبياء والمرسلين والأرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santur malam Syekh Abdul Halim Bablusra membaikan penubuhajim baduratim wa ila khususan Syekhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan maghfirah rahmat dan maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah dibahas tentang la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Yakni maksudnya jangan kamu anggap dosa kecil itu gitu. Jadi jangan kamu menganggap dosa itu kecil, artinya jangan kepedean merasa dosamu itu kecil, dosamu itu sedikit. Karena apabila Allah turun dengan keadilannya, adluhu, maka dosa sekecil apapun akan diperhitungkan. Itu yang dimaksud. Begitu juga sebaliknya, wala kabirata idza wajahaka fadluh. Namun kamu juga jangan putus asa, jangan apatis. Jangan kemudian kalian hopeless atau ya sudahlah, artinya lebih kepada putus asa ya. Karena merasa dosanya itu besar. Gak mungkin Allah itu adalah mengampuninya. Enggak usah khawatir. Dosa sebesar apapun tak ada artinya di sisi Allah apabila Allah turun kepadamu dengan fadluhu, yaitu dengan karunia-Nya. Karunia Allah terhadap hamba-Nya itulah takkan terhitung. Betapa karunia-Nya itulah berlimpah terhadap hamba-Nya. Karunia yang disebut minnah, karunia juga yang disebut istilahnya warid di dalam kitab-kitab tasyawuf ya, yang menyatakan dengan warid dan minnah itulah sebuah anugerah. Juga fadil gitu. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Artinya sama anugerah-anugerah juga, maka anugerah Allah itu berlimpah ruah dengan berbagai macam. Dalam wujud kenikmatan maupun dalam wujud yang hakiki di dalam diri kita. Anugerah di dalam diri kita banyak sekali, seperti ilmu, iman,
Islam, dan banyak lagi. Yang jelas anugerah-anugerah Allah itu bentuk nikmat-nikmat lahir maupun batin. Nikmat yang paling istimewa pada diri kita ialah ilmu serta iman dan Islam. Itu yang paling istimewa. Kemudian anugerah berikutnya ya di mana kalian mendapatkan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah diterimanya. Karena banyak orang yang menerima ilmu tapi sulit mengamalkannya. Awas loh. Bukan Bapak tidak tahu, Bapak insya Allah paham dan tahu sekali. Apalagi kalian yang di sana, jauh di sana, di seberang atau di di seberang negara, di seberang lautan, di seberang kota atau di mana saja artinya. Di luar kota ya seperti Salikin Salikah Jabodetabek, insya Allah Bapak mendapatkan anugerah faham. Kalian itu banyak yang tidak mengamalkan ilmu yang telah kalian terima. Karena apa? Ego kalian, sok-sokan kalian. Kenapa? Sok lagi anak-anak muda, makanya hati-hati itu ya. Yang lain anak yang masih muda-muda itu. Hati-hati kepedean, nepuk dada, baru faham tentang hakikat, baru faham tentang sifat-sifat Allah. Kemudian seolah-olah dirinya kayak orang yang sudah makrifah, seolah-olah dirinya sudah paling tahu tentang Allah dan lain sebagainya. Hingga secara sadar, tarikus syariah, meninggalkan syariat, itu kesesatan. Jangan sampai nyesel di kemudian hari Bapak tidak mengakui kalian sebagai anak ruhania Bapak pada saat di akhirat. Kenapa? Tarikus syariah. Bapak sudah tidak karena tertutupnya oleh doa Nabi Sulaiman, niscaya semua salikin satu persatu adalah akan Bapak jelaskan kemaksiatan-kemaksiatan apa saja yang telah kalian lakukan. Kan begitu sebenarnya. Tapi karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap kalian, sehingga Allah sengaja menutupi aib kalian, menutupi kekurangan kita, menutupi segala segala apa saja ya, aib-aib segala macam, dosa-dosa, termasuk pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang meninggal dunia, kemudian ia adalah berubah. Saat itu terlihat berubah menjadi binatang, jasanya berubah menjadi binatang. Ada yang menerangkan berubah menjadi babi, ada yang menerangkan berubah menjadi anjing. Itu. Pada saat itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, tutupilah aib umatku, jangan sampai engkau tampakkan di muka bumi ini. Nah itu, di dunia ini. Andai saja kalian adalah ditampakkan, niscaya nafsu binatang yang ada pada diri kalian akan nyata pada wujud kalian. Namun hal semacam itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang khusus. Namun orang-orang yang khusus tidak mungkin akan mengatakan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu jangan kepedean pada saat kalian merasa dosanya kecil, jangan juga kalian apatis atau putus asa pada saat merasa dosa kalian itu besar, karena Allah punya anugerah untuk hamba-hambanya dan juga Allah akan menghamparkan keadilannya bagi orang-orang yang memang melakukan apa yang telah dilakukannya. Itu yang dimaksud ya. Bapak berwasiat kepada kalian khususnya orang-orang yang di luar kota di sana. Percayalah, jangan sok-sokan deh kalian semua, percaya deh. Insya Allah Bapak faham, insya Allah Bapak faham. Apa Bapak kira nggak faham? Sebut saja orang yang daerah sana yang sedang merintis, sebut saja. Daerah mana lagi apa sebut munasiknya, tapi nggak akan sebut orangnya. Saya tahu. Contohnya di daerah Petarukan, ada orang yang suka meninggalkan sholat gitu loh. Saya tahu di daerah mana lagi. Ada yang meninggalkan sholat, ada yang... Nah itu enggak benar, percayalah.
Ikuti jalan yang baik dan benar, mau ikut siapa lagi? Karena apa? Wujud, contoh ya. Ini contoh. Di Munasik mana lagi? Sragen, banyak. Betul. Di Munasik mana lagi? Nah, yang suka meninggalkan syariat, ya, tariqah syariat, gitu. Songgom, ada banyak, gitu. Termasuk adalah murid-muridnya, sok-sokan semuanya. Di mana lagi? Apa di sana? Di Sumeneb ada. Terus Solo ada. Jogja ada, gitu. Ada semua. Iya, memang ada, gitu. Nanti lama-lama kalau Bapak gemes, terus terang Bapak unyak-unyak deh ya. Nah itu. Ini kalau gemes, bagusnya Bapak nggak gemesan ya, cuma gemes sama istri aja. Ya Bu. Kalau Bapak unyak-unyak deh, mana lagi? Simo, nah itu. Atau daerah mana? Batang. Nah, ini Batang nih banyak lagi nih yang blingsatan gak karuan nih. Bapak tugaskan kalian berdua seperti apa tuh Fatullah dan Aziz ya. Itu semua harus bersinergi, bukan bersaing yang akhirnya saling meruntuhkan tuh atau saling tidak. Kalian tuh anak-anak tuh semuanya ya. Banyak yang jelas adalah Bapak paham betul. Bapak paham, insya Allah Bapak paham betul. Tapi karena di sini ada apa namanya? Ya ada yang ada gitu ya. Yang jelas Bapak tetap akan mendoakan kalian dan istiqomah. Bapak ulangi lagi, istiqomah di jalan yang baik dan benar. Kiblat kita hanya satu, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena setiap pagi kita berselawat. Berselawat buat siapa? Itu adalah selawat sebagai adab doa. Pada saat kalian berselawat ada doa menjawab salam Bapak, kalian berselawat, maka Bapak berhak untuk mendoakan atas nama beliau karena Bapak sebagai warasatul anbiya, sebagai pewarisnya beliau. Karena tidak mungkin pada saat berselawat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab untuk kalian. Maka yang menjawab ialah guru kalian, yang mendoakan adalah guru kalian. Makanya Bapak bisa mengklaim dalam hal ini seperti contoh kalian Bapak ajak, yaitu semoga saja kalian bersama Bapak insya Allah di surga yang tak ada batas kenikmatannya, atau kalian semua ada di surga yang disebut Jannatul Firdaus insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Itu klaim. Kemudian jangan suudon, selawat itu kok selawatkah hanya dengan Rasul? Ya memang itu selawat buat Rasul. Makanya Bapak menjawab Allahumma sholli alaihi gitu. Bukan Allahumma sholli alaina gitu ya. Perhatikan jawaban salam Bapak. Itu amin, Allahumma amin, Allahumma sholli alaihi gitu. Yaitu salawat dan sejahtera juga untuknya gitu. Ya untuk beliau Muhammad, baik Muhammad majazi maupun Muhammad hakiki. Makanya akhirnya Bapak berani menjawab dengan doa yang insya Allah doa itulah serius, dan insya Allah doa itulah sebagai bukti insya Allah adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa itu jelas tidak ada yang cacat kecuali di dalamnya itu hanya ada, artinya hanya ada ialah kesejahteraan, kebahagiaan, kenikmatan bersama Bapak insya Allah di surga yang kenikmatannya tak ada batasnya insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dah, kita lanjutkan. Bapak ulangi lagi ya. Jadi jangan kalian kepedean. Awas, dosa sekecil apa akan diperhitungkan. Kalau kalian sudah Bapak peringatkan berulang kali, 3 kali diperingatkan, Bapak memperingatkan, kalau sebutkan. Bapak lihat, Bapak peringatkan, kamu jangan begini, kamu jangan, sampai 3 kali sudah diperingatkan. Bapak sudah memperingatkan, ada beberapa itu memperingatkan, melakukan hal-hal yang tidak layak, pasti
pasti akan Bapak lepaskan. Dan akte kelahiran ruhaninya Bapak kembalikan. Nah, itu ada akte kelahirannya loh ya, ada akte kelahiran ruhaninya, itu adalah Bapak kembalikan. Bapak kembalikan kepada? Ke malaikat Mungkar Nakir. Nah, kemudian diserahkan lagi ke malaikat Malik, bukan ke malaikat Ridwan. Kalau ke malaikat Ridwan berarti tercatat di surga, kalau malaikat Malik tercatat di neraka VIP. Itu udah pasti itu ya. Jangan sampai kalian pada sudah di alam kubur, nanti kalian nyesel gitu loh. Karena kalian tahu bapaknya gitu. Kalian nyesel seumur-umur gitu. Sekarang udah berulang kali. Nanti kalau enggak nanti lama-lama tak colek bener deh. Orang yang petikalan tuh tak colek deh mungkin. Tapi kan enggak enak, masa doain colek kemudian akhirnya jadi celaka atau berantakan. Nah itu persoalannya orang tua tuh serba salah ya. Nah, maka dari itu Bapak ulangi lagi ya. Kalian jadi anak-anak Bapak istiqomah, akidah tauhid dan hakikat tentram di dalam hati dan jiwa kalian, amalkan, kemudian praktekkan dalam wilayah. Lahiriahnya ialah wilayah yang tidak lepas dari contoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hanya satu, Rasul kita hanya satu, ialah beliau Muhammad bin Abdillah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita membaca syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan wa asyhadu anna Hizbul Rasulullah, itu bukan. Wasloyo. Salah itu. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itulah Rasulullah. Kiblatnya ke sana. Namun kalau kalian tidak bisa melihat Rasul, tidak bisa melihat ke sana terlalu jauh, maka lihatlah bapak kalian, lihatlah mursyid kalian, guru kalian. Di mana guru kalian pun menegakkan syariat dengan baik dan benar. Istiqomah, itu saja akhirnya ya. Karena kembali lagi kepada wilayah akhlakul karimah. Nah, jadi la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluh. Yakni jangan kalian merasa kepedean karena dosanya itu kecil, dosanya itu sedikit. Jangan kepedean karena Allah datang dengan keadilannya, pasti akan diperhitungkan sekecil apapun. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Itu sudah pasti. Jadi Allah akan memperhitungkan amal sebesar apapun yang baik atau amal sebesar apapun yang buruk, itu pasti. Dan begitu juga kalian tidak harus putus asa, tidak harus kecil hati, tidak harus minder, tidak harus apatis pada saat kalian merasa dosanya besar. Karena orang yang dosanya banyak atau orang yang ahli maksiat tapi dia mewarisi tawadu, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan, ujub. Lah kok begitu, bisa begitu? Kalau begitu lebih baik maksiat dong. Bukan begitu maksudnya, jangan salah paham. Maksudnya ialah apabila orang berbuat maksiat kemudian dia merasa minder, akhirnya tawadu, dengan tawadu minder, kemudian merasa akhirnya dia mengarahkan dirinya menjadi orang yang taubatan nasuha. Taubatan nasuha sebagai tawadunya, itu begitu yang dimaksud, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi dia menepuk dada, menyombongkan diri, merasa ilmunya lebih tinggi, merendahkan tetangganya, merendahkan saudaranya dan seterusnya dan seterusnya. Itu lebih baik orang yang ahli maksiat, akhirnya dia taubatan nasuha, karena apa? Karena dia mewarisi tawadu, rendah hati. Jadi nggak sombong. Akhirnya dia taubatan nasuha, itu lebih baik dan lebih utama. Jadi jangan salah paham ya. Maksudnya orangnya semacam itu. Anak-anakku semuanya. Kemudian pada kalam hikmah berikutnya ialah la amala arja liqabuli min amali yaghibu angka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Yakni maksudnya di sini
La amal arjali qabuli min amali yaghib. Artinya tidak satu amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal, melebihi daripada amal itu, melebihi daripada amal yang terlupa, angka suhudu wa yuhtaqaru indaka wujudu. Jadi dari amal yang terlupa olehmu adanya dan kecil dalam pandanganmu atau kejadianmu. Jadi kejadiannya. Jadi gini, mungkin ya, la amala arja liqabuli min amali yaghibu angka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Jadi artinya tidak ada perbuatan amal ibadah atau apa saja yang bisa diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada amal yang terlupakan. Amal yang terlupakan tuh, amal yang hilang. Maksud amal yang hilang min amali yaghib. Amal yang hilang, amal yang telah hilang, amal yang telah gaib, yang telah tiada daripadamu. Karena apa? Yaitu hilang dari syuhud, angka syuhuduhu, jadi hilang dari pandanganmu. Yaitu kejadian amal kebaikan yang maksud semacam itu, maksudnya begini. Mungkin ini kalau kalimatnya kalian kalau Bapak ulang-ulang baca diterjemahkan cara harfiah masih bingung. Intinya begini. Jadi tidak ada suatu amal apapun yang diharapkan, arja yaitu roja di sini, yang diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurung melainkan atau yang melebihi amal yang telah hilang dari dirinya dan tidak terlihat dalam pandangannya. Wujud dari amal itu masih bingung kan? Bingung. Nah, baru dikasih perumpamaan begini. Saya bikin perumpamaan. Kalau kalian ngasih sesuatu sama saya, ini gampangnya begini. Kalian ngasih sesuatu sama saya, contoh, ngasih apa? Hadiah. Ngasih hadiah. Hadiah apa? Anggap aja hadiah handphone, hadiah apa, Kalau masih terlihat oleh kalian dan di depan kalian, berarti belum saya ambil. Berarti belum saya terima. Tapi kalau sudah saya terima, berarti saya bawa ke saya. Dan tidak mungkin ada di rumah kalian. Dan tidak mungkin, anggaplah aja kalian ngasih laptop saya, kalian ngasih handphone saya, kalian ngasih, nggak usah lah, itu barang-barang mahal. Kalian ngasih kue terhadap saya, kalau kalian ngasih kue saya, pasti kalian akan ngirim ke mana? Ke rumah saya. Setelah ke rumah saya sudah langsung saya makan dan kue itu nggak akan kelihatan oleh kalian, sudah hilang, sudah tidak ada. Paham nggak maksudnya? Nah, kita tarik ke amal. Amal ibadah itu seperti persembahan terhadap Tuhannya. Dalam sisi lain, amal ibadah kalian juga itu masuk dalam kategori sebagai diterima atau tidaknya oleh Allah. Kalau itu sebagai jual beli. Kalau disebutkan jual beli seperti Allah yang menyatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku kasih tahu suatu bisnis? Berarti kan jual beli, suatu niaga denganku, niaga yang apa? Yang dapat melepaskan dirimu dari azab yang sangat pedih. Min adzabin alim. Mau? Kalau mau, saya kasih tahu, kata Allah. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti satu ialah bagi dua. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjuang di jalan Allah disebut amal itu. Dengan cara apa berjuang di jalan Allah? Yaitu dengan cara pertama kali yang disebutkan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dengan amwalmu
yaitu dengan hartamu. Kalau tidak bisa dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan dirimu. Yang paling baik ialah dua-duanya. Karena di sini tidak ada atau tapi dan kalimatnya. Jadi kalimat wawunya itu adalah menyatakan bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan jiwamu. Sempurna kalian dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, udah. Nah, amal dalam arti perjuangan di jalan Allah itu macam-macam. Amal dengan diri kita, berjuang di jalan Allah dengan diri kita, ialah boleh dalam arti kita sholat, puasa, nah itu. Dengan harta, zakat. Dengan harta, haji. Yang gak perlu dengan harta, ibadah itu dua. Sholat dan puasa. Yang duanya lagi ialah dengan harta, yaitu zakat dan haji atau umroh. Itu dalam rukun Islam maksudnya. Ya kan rukun Islam kan, kalau syahadat jelas itu awal mula, tidak bisa tidak dan tidak bisa dilewati, tidak bisa di skip. Orang yang merasa mau menjadi orang Islam, talqin, baca syahadat, baik di hadapan guru atau di hadapan siapapun. Makanya orang-orang ahli toreko itu adalah supaya sempurna Islamnya, talqin, baiat, baca syahadat. Karena belum tentu kita dari kecil baca syahadat untuk Allah, maka bacalah syahadat. Setelah baca syahadat, baru berjanji mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan melaksanakan puasa, menunaikan zakat, ibadah haji atau umroh. Nah, kalian semua salikin itu sengaja Bapak ajak untuk berjanji dengan Allah, bertalkin, baik di hadapan diri saya maupun ada semua perwakilan, atau kalian yang murid-muridnya Ustadz Ajis di hadapan Ustadz Ajis, yang murid-muridnya Ustadz Fatullah adalah di hadapan Ustadz Fatullah. Nah kemudian kalau Ustadz Ajisnya yang menerima talqin kemudian juga meninggalkan syariat, ini geblek bin sableng. Kenapa? Udah menerima talqin meninggalkan syariat, cuma ini seumpamanya, bukan berarti yang meninggal. Ini seumpamanya. Begitu juga Ustadz Fat contohnya. Nggak boleh seumpama. Nah, yang talqin itu sendiri juga tidak boleh. Karena apa? Karena dia berarti mengingkari janji dengan Allah. Udah mengingkari janji dengan Allah, ingat, inna adzabil syadid, azabku sangat pedih. Itu kata Allah. Makanya banyak salikin ada berantakan pada jungkir balik. Karena apa? Sederhana, karena berani meninggalkan janji. Apa namanya, sulayaning janji itu tuh. Jadi mengingkari janji. Padahal ingat pada saat talqin, setelah baca syahadat, denganmu ya Allah, saya terima perintah darimu untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Denganmu ya Allah, denganmu berarti dengan izin Allah. Denganmu ya Allah, makanya Bapak ajak kalian supaya bicara kalimatnya denganmu ya Allah. Itu dengan kekuatanmu ya Allah, dengan dirimu ya Allah, dengan hidayahmu ya Allah. Ya kalau gitu saya kan karena nggak dapat hidayah. Ya udah, kalau nggak dapat hidayah jangan nyesel kalau di neraka, kan gitu. Denganmu ya Allah, saya terima perintah darimu untuk melaksanakan puasa 29 atau 30 hari. Ini belum 30 hari udah buka duluan. Nah, ribet lagi ya. Denganmu ya Allah, saya terima perintah darimu untuk apa? Untuk menunaikan zakat pada waktu dan hitungan yang telah ditetapkan. Denganmu ya Allah, saya terima perintah darimu untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Yaitu ibadah haji kemana? Ke Baitullah, bukan ke India. Ke Baitullah kemana? Ke Baitullah ialah ke Makkatul Mukarramah, bukan ke Lahore. Bukan. Jadi ibadah haji semacam itu. Kalau ke India nanti ketemunya Syahrukan lagi. Ya, nah itu.
Nah, repot lagi. Nanti malah bukannya membaca labbaik Allahumma labbaik, bacanya mah osaibah, osaibah. Ya Bu ya, Ibu tuh suka gitu tuh. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita itu tidak bisa mengingkari dalam hal ini. Jadi amal, ibadah, perjuangan, semuanya kita lakukan untuk Allah. Dari Allah untuk Allah. Makanya kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau dia angkuh, merasa aku bisa berjuang, aku merasa bisa sholat, aku merasa bisa melakukan apapun, pasti dia akan kalang kabut suatu saat. Karena apa? Denganmu ya Allah aku mendirikan sholat, aku melaksanakan puasa, aku menunaikan zakat, aku memenuhi panggilanmu. Makanya panggilannya disambut oleh kita, labbaik Allahumma labbaik. Langsung selesai. Tapi ternyata apa yang kita lakukan juga harus kita fahami bahwa amal yang diterima oleh Allah tanda-tandanya, ya supaya paham nih, tanda-tandanya ya pada saat kalian sudah tidak ingat dan tidak kelihatan dari diri kalian. Ini yang dimaksud dari la amala arjali qabuli min amalin yaghibu anka suhuduhu wa yuktaqaru indaka wujuduhu. Jadi tanda-tandanya amal yang nih Bapak maknakan dalam literatur bahasa Indonesia yang ditundukkan. Tanda-tandanya amal yang diterima oleh Allah. Kalau di sini kalau maknakan yang sesungguhnya tidak ada amal yang bisa diharapkan diterima oleh Allah daripada amal yang hilang, amal yang tiada, yang tidak kelihatan dari pandanganmu dan tidak kelihatan wujudnya di sisimu. Ini kan ribet. Nah, daripada ribet begitu, kalian gak paham-paham, Bapak katakan, tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah ialah pada saat kalian lupa, sudah tidak ingat lagi apa yang telah kalian lakukan, sudah tidak ingat lagi dan tidak kalian lihat lagi. Kalau kalian masih ingat, itu tandanya amal itu belum diterima, gitu loh. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang telah mengamalkan amal ibadahnya itu adalah dalam kondisi ikhlas. Karena ikhlas adalah ruh daripada ibadah. Ikhlas itu ialah sesuatu amal yang akhirnya yang diamalkan itu dia tidak ingat apa yang diamalkan. Pada saat kalian memberi sesuatu terhadap seorang, kalian menolong seseorang, kalian gak ingat lagi bahwa kalian telah menolong. Kalau kalian masih ingat-ingat, apalagi ingin balas budinya, ingin balas jasanya, gitu. Seperti banyakkan orang utang budi, balas budi, gitu. Kan repot juga. Gitu. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau kalian contoh lagi amal, contoh, kalian ibadah nggak sih menjadi kepala keluarga? Ibadah. Kalau kalian seorang laki-laki tahu bahwa kalian itu ibadah, istimewa banget itu kalian menjadi seorang suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, itu ibadah yang sangat istimewa. Tapi nilai ibadah itu hilang, tidak ada pada saat kalian merasa mendidik, memberikan dan memberikan sesuatu, bahkan berharap balasan dari anak itu. Itu sudah bukan ibadah akhirnya, karena ibadah yang diterima oleh Allah yang istimewa ialah pada saat kalian sudah tidak mengingat lagi, tidak merasa memberikan sesuatu terhadap anak, tidak merasa bisa mendidik, tidak merasa bisa membesarkan, karena hakikatnya semua yang mendidik, yang membesarkan, yang memberi rezeki itu Allah. Saya hanya sebatas selangnya, mana mungkin itu milikku, itu bukan milikku, itu milik Allah, semuanya kembali kepada Allah. Jadi saya tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lepas total, hilang, jadi udah gak inget-inget lagi. Itu sama dengan orang yang ikhlas.
Makanya kalau kiai-kiai dulu, kiai-kiai kampung tuh memberikan gambarannya amal yang diterima ialah amal yang ikhlas. Orang yang ikhlas beramal itu contohnya seperti orang berak, tuh kan? Kenapa? Kalian pernah nggak nginget-nginget berak? Taiknya kalian tuh diinget-inget. Tai saya waktu di WC itu di mana gitu? Enggak pernah. Pernah nggak? Enggak. Nah itu kiai dulu tuh ngomongnya. Ya mungkin itu nggak sopan katanya, nggak tahu yang sopan macam apa. Ini lugasnya semacam itu. Karena saya orang Pantura, orang Brebes, orang Tegal, ya begitu ngomongnya deh. Ya begitu, coba. Pernah nggak kalian ingat-ingat coba setahun yang lalu kalian pernah berak di mana pada tanggal ini atau malam ini? Yang sama. Ingat coba, mana? Bingung. Nah itu kalau kalian pernah, kalian kan masih ingat, ya Allah. Saya dulu waktu sholat id ya di sana tuh enak banget. Udah hilang. Apalagi kalian pernah, saya dulu tuh pernah memberikan hadiah untuk bapak loh. Udah apa sih? Wah pokoknya saya bikinin nasi kebuli. Nah, tuh. Udah hilang. Nasi kebulinya udah hilang gitu loh. Udah. Wah saya pernah memberikan apa? Gak bisa. Saya pernah sodako terhadap anak yatim itu. Wah diinget-inget apalagi minta tanda tangannya. Tanda tangan minta sertifikat sodakohnya. Seger. Ribet banget gitu loh ya. Sama. Ya sih gitu. Orang zakat kita minta apa kwitansi zakat fitrahnya. Ya ampun deh. Iya sih itu bener tandanya udah. Ya udahlah gitu loh. Kalian kalau mungkin hal-hal lain boleh, tapi kalau prinsip ibadah jangan dilegalkan kemudian diadministrasikan. Itu kalau udah ibadah, contohnya apa? Zakat, kemudian apalagi kurban dan sebagainya. Nah, masa bodoh udah biarin aja sana mau. Karena apa? Pada saat kalian memberikan zakat atau memberikan kurban, memberikan apa, udah lepas, itu sudah kalian diterima oleh Allah. Tapi kalau kalian ingat, ini jangan-jangan tadi dipakai dia lagi ya. Oh udah hilang itu udah hilang. Apalagi inget terus selamanya. Aduh saya waktu zakat di sana tuh gimana ya bener nggak? Wah udah makin jadi suudonya. Sudah kalian pokoknya pada saat kalian sudah memberikan ke bagan atau ke amil, kemudian kalian saat itu sudah diterima oleh Allah. Terlepas amil yang mau menggunakan kayak apa, mau digunakan kayak apa, itu tanggung jawab amil. Itu, supaya kalian paham itu semacam itu. Jangan kayak orang awam banget. Orang awam banget apa sih? Awam. Gitu. Jadi yang penting udah serain, clear, amil mau ngapain, amil mau jungkir balik kayak apapun, ya udah masa bodoh, terserah amil. Karena apa? Karena andai saja dipakai oleh amil, pakai secara pribadi sekalipun atau pakai karena apapun, kalian tetap diperhitungkan di sisi Allah. Tidak akan dikurangi sedikit pun, bahkan istimewa. Karena apa? Karena kalian telah melupakannya. Tapi kalau kalian masih ngungkit, apalagi menyakiti hati orang yang nerimanya, hilang semua amal ibadah kalian yang kalian lakukan saat itu. Makanya memberi juga boleh memberi, tapi jangan kalian mengungkit atau menyakiti hati penerimanya. Pada saat kalian memberi kemudian yang menerima itu sakit karena terungkit oleh kata-kata kalian, hilang itu semua. Gak ada amal itu. Itu semacam itu contoh-contoh lain ya. Nah, di sini diterangkan bahwasanya tidak ada amal yang diharap diterima, melainkan atau melebihi. Tidak ada amal yang diharap untuk diterima yang melebihi, diterima oleh Allah maksudnya, yang melebihi dari amal yang ikhlas, yang telah hilang dari ingatan dirinya dan telah tiada dalam wujud pandangan dirinya. Itu ada dua hal. Amal yang maksudnya hilang dari dirinya ialah amal yang memang dilakukan secara personal. Amal yang tidak terlihat dari wujud dirinya ialah yang melalui media. Contohnya kalau zakat apa segala macam, itu semacam itu. Atau memberikan sodako atau memberikan hadiah atau lain sebagainya. Itu semacam itu. Itu baru tuh. Kalau selama masih ingat-ingat, kagak dah tuh.
Makanya kan istilah pepatah atau apa yang biasa diungkapkan dalam pepatah itu, orang pada kenal semua, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak boleh tahu. Kalau gitu tangan kanan melempar, tangan kiri melempar, tangan kanan jangan tahu, harus tahu. Nah itu loh, kalau tak melempar sih, supaya dikasih tahu, diingetin, semacam itu. Jadi tangan kalau memberi itu adalah jangan sampai tangan yang lainnya tuh tahu. Itu istilah apa? Mengajarkan untuk orang itu ikhlas, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu ini saya sudah begini, nggak perlu, sudah, Nah, itu kadang-kadang, tapi ya lagi-lagi salikah, ya kan harus tahu, nggak usah khawatir. Kalau kalian memberikan apapun ke Akmaliyah, jangan kalian ingin diketahui Bapak, karena tanpa kalian memberitahu pun insya Allah Bapak tahu. Jangankan di Akmaliyah, wilayah luar aja insya Allah Bapak tahu. Jadi tidak ada yang lewat. Kalau seumpamanya Pak, dia memberikan, udah seumpamanya dia zakat contohnya atau apa. Tanda buktinya dikasih ke saya. Coba apa hubungannya? Saya kasihan, makanya kadang-kadang gak saya jawab. Karena apa? Khawatir tambah hilang. Jadi gak perlu. Nah, nggak perlu artinya. Kalau untuk administrasi dalam arti pengumpulan seperti kalau ada panggilan Bapak itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Maksudnya agar yang mengumpulkan itu adalah dia paham tahu detailnya. Oh ini buktinya, bukti. Tapi nggak perlu di-share ke Bapak. Pak saya sudah melakukan, ya ampun. Nah, itu. Terus ngapain? Nah, itu. Salah lagi, sayang banget gitu, sayang banget. Ya tapi serba, ya, hati ini susah kadang-kadang. Wah supaya nggak usah khawatir, insya Allah Bapak tahu banget kalian siapa saja yang telah jungkir balik adalah untuk melakukan perjuangan dengan media Akmaliyah. Insya Allah Bapak tahu banget. Nah, ya, insya Allah jadi nggak usah khawatir. Nah, kadang-kadang kan semuanya kepengen diketahui Bapak aja, nah itu ya, dah itu saja ya. Jadi intinya di sini tidak ada amal yang melebihi, diharapkan yang melebihi diterima oleh Allah, ya kecuali melainkan ya amal yang sudah hilang dari akal pikirannya, ingatannya, atau amal itu sudah tidak terlihat ya dalam wujud apapun di hadapan kalian. Dengan kata lain, ikhlas yang sesungguhnya. Jadi tanda-tandanya amal ibadah kita diterima oleh Allah ialah pada saat semua amal yang diterima oleh Allah ialah tidak akan ingat lagi. Kita tidak ingat lagi. Apalagi amal sosial yang sifatnya memberi menolong. Kalau kita masih ingat, itu tandanya belum diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin kalian telah memberikan sesuatu kepada saudara kalian, kemudian barangnya masih di depan kalian? Gak mungkin. Kalau barangnya masih di depan kalian berarti tandanya belum diterima. Kalian menghadiahi saudara kalian sepeda motor, sepedanya masih nongkrong di rumah kalian, belum diterima berarti. Tapi kalau sepedanya sudah tidak ada di rumah kalian, itu tandanya diterima. Hadiah kalian sama yang menerimanya. Itu saja, logikanya gampang. Ya, gampang banget. Jadi kalau amal ibadah kalian benar-benar sudah tidak kelihatan di hadapan kalian, maka itu tanda-tandanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelihatan, itu tandanya belum diterima. Tapi kan saya manusia hidup, Pak, kan pasti ingat ya. Nah itu karena apa? Nafsu. Nah, nafsu tadi yang ada dalam diri. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah amal yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.